Nubuatan 2300 hari adalah bagian nubuatan yang lebih panjang. Dan nubuatan 70 minggu adalah bagian pertama dari nubuatan 2300 itu. Apakah itu masih jelas dalam ingatan Anda? Jadi, apakah nubuatan 2300 hari itu dibagi dalam dua bagian? Tentu saja. Nah, hal yang menarik adalah bahwa Daniel bukan hanya memberikan nubuatan 70 minggu yang berlaku bagi bangsa Yahudi badani. Tapi dia juga berbicara nubuatan 2300 hari yang akan digenapi nanti kemudian dalam perjalanan sejarah kekristenan. Mari kita baca nubuatan itu seperti yang tertulis di Daniel 8 ayat 14. Daniel 8 ayat 14. Maka ia menjawab kepadaku, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dibersihkan. Pertanyaan. Kepada siapakah Tuhan berikan pekabaran penghakiman ini? Kepada Daniel, bukan? Apakah Daniel seorang nabi? Tentu saja. Apakah Tuhan mengkaitkan pekabaran ini dengan nubuatan waktu? Ya. Apakah itu pekabaran penghakiman? Kita telah mempelajari bahwa bait suci yang dibersihkan merujuk pada apa? Merujuk pada awal dari penghakiman di bait suci surga. Apakah pekabaran penghakiman ini untuk zamannya Daniel? Tentu saja bukan. Perhatikan Daniel 12 ayat 4 lalu kita baca ayat 9. Perhatikan Daniel 12 ayat 4 dan 9 dan juga kita ke ayat 13. Tuhan berkata kepada Daniel, Tuhan memberikan masa 2300 hari ini. Dan pembersihan bait suci akan terjadi, yaitu dimulainya penghakiman. Lalu Tuhan berkata kepada Daniel, tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Jadi apakah kitab ini untuk zaman Daniel? Tidak, kitab itu dimeteraikan sampai akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Perhatikan ayat 9. Tetapi ia menjawab, lanjutkanlah hidupmu, Daniel. Sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai kapan? Sampai akhir zaman? Lalu ayat 13. Tetapi engkau, lanjutkanlah hidupmu sampai akhirnya. Karena engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat warisanmu pada kesudahan zaman. Jadi pekabaran ini bukan kebenaran masa kini, pada zamannya Daniel. Nah, ini pertanyaan sangat penting. Apakah kita patut berharap bahwa di akhir 2300 hari tersebut, Tuhan akan mengangkat seorang nabi yang akan mengumumkan pekabaran yang sama yang diumumkan Daniel, dan menjadikannya kebenaran masa kini untuk waktu dan zamannya? Ya atau tidak? Ya, karena itulah cara Tuhan bekerja. Pada akhir 2300 hari itu, kita patut menantikan Tuhan juga mengangkat seorang nabi yang akan menjelaskan bahwa nubuatan 2300 hari itu telah tiba apanya, tiba penggenapannya, dan menjelaskan secara terinci nubuatan tersebut. Saya hendak katakan, bahwa hingga tahun 1844, sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, Tuhan telah membangkitkan suatu gerakan interdenominasi dan interkontinental yang dikenal sebagai The Great Second Advent Awakening, gerakan kebangunan akbar kedatangan Yesus kedua. Juga dikenal sebagai The Millerite Movement, gerakan Millerite. Tahukah Anda ayat inti yang mereka sampaikan hingga tanggal 22 Oktober tahun 1844? Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan diapakan? Akan dibersihkan. Kapan nubuatan 2300 hari itu digenapi? Itu digenapi tahun 1844. Apakah kita patut menantikan munculnya suatu gerakan yang akan mengumumkan bahwa nubuatan 2300 hari itu akan segera berakhir? Tentu saja. Karena begitulah setiap kali cara Tuhan bekerja. Nah, William Miller ini. Dengarkan baik-baik. William Miller tidak sepenuhnya memahami satu hal. Dia tidak paham peristiwa yang akan terjadi. Apakah dia sudah tepat mengenai waktu terjadinya peristiwa itu? Ya, dia tidak salah. Apakah dia salah mengenai peristiwanya? Ya. Nah, sebelum Anda terlalu menyalahkan dia, Anda harus ingat bahwa Yohanes Pembaptis, yang adalah nabi yang muncul pada akhir masa 70 minggu juga sama, seperti William Miller. Karena Yohanes Pembaptis juga tidak paham. Itu nanti, setelah terjadi kekecewaan sewaktu Yesus dieluk-elukan masuk ke Yerusalem. Bahwa para murid mempelajarinya lebih dalam dan barulah memahaminya. Dan Petrus pada hari Pentakosta, sebagai nabi Tuhan, menjelaskan apa yang telah terjadi. Apakah Anda bisa paham atau tidak? William Miller, dan kaum Millerite, perhitungan waktu mereka benar.
tetapi salah peristiwanya. Tetapi setelah kekecewaan, tepatnya di bulan Desember 1844, Tuhan mengangkat seorang wanita bernama Ellen White. Dan tahukah Anda, apakah yang menjadi beban Ellen White? Jika Anda membaca tulisannya Early Writings, bebannya adalah menjelaskan apa yang terjadi pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Sebelum Ellen White berbicara mengenai kesehatan, sebelum dia berbicara mengenai organisasi gereja, sebelum dia berbicara mengenai pendidikan, sebelum dia berbicara semua hal yang ditulisnya secara panjang lebar. Poin utamanya yang pertama-pertama, setelah kekecewaan itu adalah menjelaskan apa yang telah terjadi pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Tujuan awal dari penglihatan-penglihatannya utamanya adalah untuk itu. Dan Anda bisa membacanya di buku Early Writings. Nah, coba saya tanya, mengapa Ellen White harus fokus pada hal yang khusus ini? Ada begitu banyak hal yang seharusnya bisa dia tulis atau bicarakan. Mengapa harus mengenai 2300 petang dan pagi? Karena dia adalah nabi yang harus menjadikan apa yang dibicarakan Daniel itu, kebenaran masa kini. Apakah Anda memahami saya atau tidak? Nah, kalaupun Ellen White membahas mengenai banyak hal lain, mungkin dia mengenai Trinitas, mengenai kesehatan, atau tentang pentingnya mendirikan suatu sistem pendidikan dan lain-lain. Memang semuanya itu kebenaran-kebenaran yang indah dan bagus, tapi itu tidak akan menjadikan nubuatan 2300 hari itu sebagai kebenaran masa kini. Dia harus mengangkat bahasan yang sama, persis seperti yang diangkat oleh Daniel. Anda paham atau tidak? Dan itulah yang persis dia lakukan. Nah, dengarkanlah baik-baik. Ellen White mengumpulkan sejumlah kecil umat sisa. Pada publikasi tulisan pertamanya berjudul, Sepatah Kata Kepada Kawanan Kecil, yang tersebar di luar negeri. Dan di dalam buku kecil ini, dia berusaha menjelaskan apa yang terjadi di 1844 dan alasannya mengapa terjadi kekecewaan. Nah, tahukah Anda bahwa di New England di mana awal dari gerakan ini terjadi? Pada waktu itu ada banyak sekali gerakan keagamaan, itulah sebabnya New England dikenal sebagai distrik yang berapi-api. Karena ada begitu banyak macam gerakan keagamaan di sana. Sebagai contoh, coba saya sebutkan beberapa gerakan yang muncul di sekitar area yang sama. Mormonisme, dengan nabinya Joseph Smith. Christian Science, dengan nabiahnya Mary Baker Eddy. Teosofi, teologi New Age, Helena Blavatsky. Baha'i Faith dibentuk saat itu, dengan nabinya Abdul Baha. Spiritualisme muncul di daerah yang sama, Fox bersaudara dan Andrew Jackson Davis. Pentakostalisme berawal di sini dengan seorang wanita bernama Margaret MacDonald. Saksi Yahova terbentuk sekitar waktu ini. Interpretasi futuris mengenai nubuatan Alkitab terbentuk saat itu, dengan John Nelson Darby dan Edward Irving. Evolusionisme terbentuk sekitar waktu itu. Marxisme yang menjadi filosofi komunisme terbentuk sekitar waktu itu. Menurut Anda iblis sedang berusaha apa? Dengan begitu banyaknya gerakan yang muncul di daerah geografis yang sama. Orang-orang akan bertanya-tanya yang mana kebenaran? Kemana kita harus berpaling? Bagaimana kita akan tahu yang mana kebenaran? Tetapi tak satu pun gerakan-gerakan yang saya sebutkan itu mengangkat isu, sampai 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dibersihkan. Hanya Ellen White dan William Miller yang mengangkat sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dibersihkan. Akankah kita mengharapkan itu yang terjadi pada akhir 2300 hari sesuai dengan modus kerja Tuhan? Tentu saja, dan Anda bisa memeriksanya dari sejarah. Nah, ada sikap yang berbeda-beda terhadap Ellen White. Ada yang secara terang-terangan menyerang pelayanannya dalam tulisan-tulisannya. Dan menurut saya, pada dasarnya mereka yang menyerang tulisan-tulisan Ellen White, boleh jadi mereka belum pernah membaca tulisan-tulisannya. Atau mereka membacanya dengan maksud tertentu. Setiap nabi di dalam Alkitab dibenci oleh kaum kepada siapa nabi itu diutus. Jadi bila Ellen White dibenci di banyak kalangan, maka saya hendak katakan kemungkinan besar dia nabi yang sejati. Karena Yesus berkata, bahwa nabi-nabi yang disukai justru nabi-nabi yang palsu. Karena nabi-nabi yang benar menyampaikan kebenaran dan masyarakat tidak bisa menerima kebenaran. Ada juga orang-orang yang tidak peduli Ellen White. Dengan tidak mau membaca nasihat-nasihatnya, mereka ini tidak memperoleh manfaatnya. Ada lagi yang berusaha mengacaukan nasihat Ellen White dengan cara memilih-milih kutipan Ellen White. Jika nyaman dan cocok untuk menggunakan kutipannya.
Dan ada yang memakai Ellen White untuk menjatuhkan orang lain. Dan itulah sebabnya mengapa banyak orang tidak mau punya urusan dengannya. Dan ada orang-orang yang mengasihi, membaca dan menuruti nasihat-nasihat yang diberikan Tuhan melalui Ellen White. Izinkan saya berkata, Ellen White tidak mengatakan sesuatu yang aneh, atau gila, atau konyol. Nasihat-nasihatnya sangat hebat, itu mencakup banyak bidang. Kesehatan, pendidikan, organisasi gereja, teologi, kesalehan hidup. Bacalah sendiri, dan Anda akan terkagum-kagum. Bagaimana Tuhan memakai perempuan hebat ini untuk membagikan kebenaran untuk hari-hari akhir ini. Terima kasih Tuhan untuk pemberian yang indah ini.